Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Man Alor, dimanapun Anda berada, kali ini bersama saya Hikmayati Dasing akan membahas seputar terkait dengan materi Khulafaur Rasyidin. Nah, mungkin Sobat Madrasah sudah tahu terkait dengan seperti apa Khulafaur Rasyidin dan bagaimana caranya sehingga terbentuknya Khulafaur Rasyidin dan juga siapa saja yang menahkodai dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini. Untuk lebih jelasnya, marilah kita membahas secara seksama. Kira-kira apa itu Khulafaur Rasyidin, bagaimana masa pemerintahannya, siapa yang berkuasa pada masa itu, dan prestasi-prestasi gemilang apa yang diraih oleh para pimpinan masa Khulafaur Rasyidin. Berbicara mengenai Khulafaur Rasyidin, pada masa itu setelah Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi atau sekitar 11 Hijriah. Di situ terjadi kekosongan pemerintahan sehingga terjadilah kebingungan masyarakat muslim pada saat itu. Mereka bertanya, kira-kira setelah wafatnya Rasulullah ini siapa yang akan menjadi penggantinya untuk memimpin umat Islam ke depannya. Hal ini menjadi keresahan masyarakat pada saat itu, sehingga mereka dari beberapa kaum, yaitu dari Bani Ansor dan juga Bani Muhajirin, melakukan sebuah pertemuan, di mana pertemuan itu mereka lakukan di Bani Sa'id, bertempat di Bani Sa'idah atau di Madinah. Adapun tujuan dari perkumpulan itu adalah untuk mencari kira-kira siapa yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, perlu kita ketahui secara bersama bahwa pada saat itu kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin ini mereka sudah mencalonkan para pemimpin-pemimpin untuk menjadi pengganti Rasulullah ini setelah Rasulullah wafat. Nah, pada saat mereka berkumpul di Bani Sa'idah tadi, mereka sudah berkumpul nih untuk musyawarah kira-kira menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Akan tetapi pada saat itu belum ada titik terangnya, belum ada titik terang terkait dengan pemimpin ini. Akhirnya pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq menjadi penengah. Beliau menjadi penengah sehingga beliau mengatakan bahwa orang yang kriteria orang yang menjadi pemimpin adalah dia yang amanah, yang jujur, dan juga tidak gila akan harta kekayaan. Itulah ciri-ciri orang pemimpin. Lalu mereka sepakat, orang-orang Bani kaum Ansor dan Muhajirin ini sepakat bahwa ciri-ciri ini ada pada diri Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab pun merasa menolak begitu. Umar bin Khattab menolak karena Umar bin Khattab menolak untuk menjadi seorang pemimpin. Akhirnya Umar bin Khattab menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin. Beliau mengatakan bahwa Abu Bakar layak menjadi seorang pemimpin yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa sehingga Umar bin Khattab ini ngekeh untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq yang sebagai pemimpin? Beliau melihat dari beberapa latar belakang, sehingga beliau mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin. Yaitu yang pertama adalah karena Abu Bakar ini merupakan sahabat dekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, karena Abu Bakar inilah golongan orang-orang yang memeluk agama Islam pertama. Itulah kenapa Umar bin Khattab menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin atau khalifah pertama pada masa itu. Akhirnya para Bani Ansor dan Muhajirin itu mereka pun menyetujui
menyetujui apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Akhirnya mereka pun membaiat Abu Bakar Asy-Siddiq sebagai Khulafaur Rasyidin, sebagai khalifah pengganti wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, lalu pertanyaannya, seperti apa perbedaan antara Khulafaur Rasyidin dan juga kekhalifaan? Ada yang tahu? Mari kita bahas. Jadi, kekhalifaan itu artinya sistem pemerintahan, sementara Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin atau seorang pemimpin, orang-orang yang memimpin. Itulah perbedaannya. Nah, selanjutnya marilah kita membahas kira-kira seperti apa perjalanan pada masa Khulafaur Rasyidin ini. Jadi, sobat madrasah, Khulafaur Rasyidin ini berlangsung sekitar 30 tahun, berjalan 30 tahun. Di mana masa awalnya itu dihitung dari tahun 632 dan berakhir pada tahun 661 Masehi. Berikut mari kita bahas seperti apa silsilah pemerintahannya. Yang pertama, kita masuk pada Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq, di mana Abu Bakar Asy-Siddiq memimpin pada tahun 632 sampai 634 tahun. Adapun prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq selama beliau memimpin adalah yang pertama, yaitu memerangi kaum-kaum pemberontak atau kaum-kaum murtad. Yang kedua adalah memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Dan yang selanjutnya adalah beliau juga mengkodifikasi Al-Quran. Khalifah selanjutnya yaitu Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab ini memimpin sekitar tahun 634 sampai 656 tahun. Adapun prestasi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini adalah yang pertama yaitu mendirikan Dewan Al-Kharaj, yang kedua yaitu mendirikan Baitul Mal atau lembaga zakat kalau zaman sekarang, dan selanjutnya yaitu mendirikan Dewan Al-Jundi. Itulah prestasi dari Khalifah Umar bin Khattab. Sobat madrasah dimanapun Anda berada, Khalifah selanjutnya adalah Utsman bin Affan, di mana masa pemerintahan Utsman bin Affan ini berlangsung sekitar 644 sampai 656 tahun. Nah, adapun pencapaian yang telah ditorehkan oleh Utsman bin Affan selama memimpin, yaitu yang pertama adalah memperluas wilayah Islam, yang kedua adalah membangun armada angkatan laut, karena kalau kita lihat secara bersama bahwa memperluasan wilayah Islam itu membutuhkan armada angkatan laut. Itulah sebabnya pada saat itu Utsman bin Affan membentuk armada angkatan laut. Salah satu prestasi dari Utsman bin Affan ini adalah pembukuan Mushaf Al-Quran yang disebut juga dengan Mushaf Utsmani. Sobat madrasah dimanapun Anda berada, kekhalifaan terakhir atau kekhalifaan keempat ini adalah Ali bin Abi Thalib, di mana masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini jatuh pada tahun 656 sampai 661 tahun. Adapun prestasi yang dicapai oleh Ali bin Abi Thalib selama masa pemerintahannya, yaitu yang pertama adalah membiasakan musyawarah dalam mengambil sebuah persoalan. Artinya bahwa pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu beliau berusaha membiasakan kepada para orang-orang yang berkumpul itu untuk musyawarah. Istilahnya musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, yang kedua yaitu beliau merombak kembali para kepemimpinan
para jabatan-jabatan pada saat itu, karena kita ketahui secara bersama bahwa pada masa Utsman bin Affan itu beliau mengangkat keluarganya, beliau mengangkat keluarga-keluarganya untuk menjadi khalifah pada saat itu. Jadi contohnya di Madinah keluarganya Utsman bin Affan, di Mekah dipimpin oleh, pokoknya pada saat itu keluarganya yang memimpin. Oleh sebab itu pada zaman Ali bin Abi Thalib dirombak kembali, tidak lagi dengan sistem kekeluargaan. Adapun prestasi selanjutnya yang ditorehkan oleh Ali bin Abi Thalib yaitu membenahi keuangan negara. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kenapa Ali bin Abi Thalib tidak melanjutkan atau memperluas wilayah Islam? Karena kita ketahui secara bersama bahwa pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu terjadi banyak peperangan, sehingga beliau pusatkan perhatiannya, berfokus kepada peperangan-peperangan itu. Itulah sebabnya untuk perluasan wilayah beliau belum sempat memperluas, akan tetapi seiring berjalannya waktu agama Islam tersebar luas di seluruh dunia. Sobat Madrasah dimanapun Anda berada, itulah sekilas pembahasan terkait dengan Khulafaur Rasyidin dan perjalanannya. Semoga apa yang kita dengarkan dapat kita ambil hikmahnya untuk kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.